Gimana perasaannya Widuri? Aku excited dan gak sabar mau nonton lagi, padahal aku udah nonton 5 kali. 5 kali? Ya dia dari Surabaya kan, dari Surabaya. Terus iya sih, filmnya beneran gak bikin bosen gitu, jadi rasanya kayak pengen nonton berulang kali dan aku gak sabar banget. Yang pasti deg-degan juga ya, responnya besok gimana gitu kan? Betul, karena kan pasti beda kan respon ketika kita special screening, ketika film hari pertama dirilis, dan film yang tayang di gala premier itu tentu beda sih. Maksudnya punya intensitas apa ya, kayak ketawanya pasti beda, terus mengikat ke penontonnya juga lebih beda gitu. Keren banget nih sineas. Enggak, jangan. Enggak apa, loncat. Ya tapi walaupun deg-degan optimis sih ya. Optimis. Besok kayak moment of truth ya. Itu kayak bener-bener dilempar ke masyarakat tanpa ikatan apa-apa. Ya. Biasanya yang datang hari pertama biasanya ada kritikus biasanya. Iya. Oh iya. Biasanya show pertama juga tuh. Ada kritikus. Buat konten kan. Ngasih rate-nya biasanya kritikus tuh hari pertama. Jadi besok udah mulai lihat-lihat Twitter. Keyword-keywordnya udah mulai. Terus biasanya nanti kalau udah jam 4, jam 5 biasanya ada updatean dari produser biasanya. Berapa? Nah, biasanya Sinopolis juga langsung update tuh. Iya. Kalau waktu ditawarin tuh pas lagi makan popcorn di Cinepolis. Wow. Jadi ini kayak lagi dejavu gitu ya. Lagi Abang tawarin keren banget, terus abang. sekarang lagi promo di sini tuh rasanya kayak dejavu banget gitu. 2016 juga bukan kayak gini deh. Ini yang CTS 2 Dua, Oh, ditawarin kok lagi. 2016 ya? Tahu nggak nyambung. CTS 2000 yang pertama. Kan? Iya. Waktu dikabarin sama Ernest kalau ada kelanjutannya CTS 2 sih ya pasti kayak wah serius nih gitu. Ceritanya kayak gimana tuh gitu. Jadi setelah dikasih sinopsisnya, terus juga gimana pembawaannya Yohan juga gitu, ya excited juga sih gitu. Terus ada karakter-karakter baru juga, Mamaya Hasan, Widuri, terus yang paling ditanyakan juga geng Toko, geng Capsa itu masih ada apa enggak gitu. Jadi ada perubahan-perubahan itu yang makin seru, terus juga makin dalam juga gitu. Sibuk banget ya Anda ya? Kayak nggak menghargai saya ini ngomong gitu kayak. Saya dengerin. Geng Capsa, geng Toko dicariin. Saya dengerin. Oh, ini sebenarnya Wawan tuh ada spoiler satu scene spoiler yang nanti akan tayang. Yang kamu yang semuanya lagi sibuk. Oh iya benar. benar. Sibuk aja sendiri. Iya. Ada Mamaya Hasan juga, bener. Keluarga datang. Itu. Oh ini scene-nya Kondion. Iya. Gue pikir scene spoiler enggak ada dong kalau kita mah. Spoiler adegan gitu. Kalau kita spoiler dimarahin sama yang punya rumah. Iya. Begitu. Pertama ke Bung Maya dulu. Oh iya, Iya oke. dong. Dia udah. Udah. Kalau aku sebetulnya, kalau aku kan karakternya nggak ada ya di CTS 1 ya. Jadi waktu dikasih tahu, aku di DM sama Ko Ernest di Instagram. Terus gini, bentar, nih beneran nggak sih Ernest gitu kan ya? Aku inget banget waktu nanya Mamaya Hasan. Kita tuh bersyuting series. Iya. Sebab itu Ernest nanya ke aku. Oh gitu. Beneran. Terus hari gitu, Wah, ini baru tahu nih. Iya bener. Wah iya bener tuh. Gue jadi nyari pernah kerja bareng 2 kali dan dua-duanya jadi mama gue gitu. Wah. Dan akhirnya bener kenyataan. Wah. Thank you. Oke. Ya jadi aku tuh sebetulnya casting buat sesuatu yang lain, tapi terus kok Ernest lihat. Terus pas ditawarin, wah, oke, iya mau gitu karena aku seneng banget CTS 1. Jadi apa? Nggak tahu. Ceritanya gimana? Nggak tahu. Nggak dikasih tahu. Pokoknya iya dulu. Pokoknya iya aja dulu gue. Deg-degan juga ya. Deg-degan. Pas tahu, oh gini nih karakternya. Gitu. Dan ternyata lumayan sangat menantang sih, sangat menantang. Dan gue inget pertama kali ketemu Ko Ernest sama Temera, pertanyaannya adalah gini, nonton CTS 1 nggak?
Aku gini, ini pertanyaan jebakan loh gimana? Memastikan, lo tahu nggak gitu kan ya? Gitu sih, tapi ya puji Tuhan semuanya lancar ya. Widuri dulu. Oke. Lawak nanti ya. Jadi waktu aku ditawarin awalnya casting. Jadi bukan langsung ngajak main film tapi casting. Itu aku nggak inget waktu itu aku lagi ngapain, tapi pokoknya aku diajak casting. Abis itu aku hafalin beberapa dialog-dialog yang harus aku hafalin untuk proses castingnya. Dan abis itu waktu proses casting aku lumayan deg-degan karena udah lama banget aku nggak casting. Setelah itu aku nunggu 2 mingguan atau 1 mingguan, terus ibu bilang kalau Widuri keterima jadi Amanda. Habis itu udah mulai tuh proses reading, itu kita jadi bisa ngobrol-ngobrol, seru-seruan. Itu sih, iya kayak gitu. Aku proses casting dulu. Kalau aku sih ini ya. Jadi beban kan akhir. Enggak kalau kayak Koyohan. Ini name card apa name tag? Bukan. Lanyard. Saya orang SCBD memang. Kalau sebagai Saipulnya waktu itu dikabarin lagi premier film apa gitu, ketemu Ko Ernest. Wan, siap-siap ya, nanti ada porsinya Saipul nih gitu. Siap-siap reading, wah deg-degan tuh. Untuk pertama kalinya saya reading. Karena CT1 tidak reading, tahu-tahu skrip aja. Nah, itu untuk Saipulnya. Nggak lama berselang, tiba-tiba dikabarin lagi, berani nggak jadi komedi konsultan di CTS. Itu sempat lama mikirnya tuh, semenit gitu. Jadi oke, berani. Berani gitu. Akhirnya ya udah dah, jalan dah tuh jadi Saipul dan jadi komedi konsultan. Beban nggak lu? Beban lah. CT1 lucunya segimana kan. Terus ya udahlah, jalanin aja lah. Kadang sesuatu yang kita takutin belum tentu terjadi juga gitu. Langsung ada. Langsung muncul tuh di sana ya. Di atas layar sini langsung muncul. Tapi ada gambarmu tapi. Tapi pas lu udah nonton nih, gimana? Lu ngerasa sukses gak sebagai komedi? Gua ngerasa lega. Ya Tugas ternyata bisa dipakai, diterima sama penonton gitu. Hasilnya dari ketawa puasnya. Karena pas screening pertama di Surabaya, itu pertama kalinya nonton tuh. Gue sama Ko Ernest tuh setiap ada jokes tuh pegangan tangan gitu. Kena nggak deh? Ketawa nggak deh? Ketawa lepas. Lagi. Ntar setiap jokes lagi pegangan tangan lagi. Romantisnya. Oh, bebannya 2 gue. Oh, apa tuh? Sebagai itu komedi konsultan, sebagai Saipul di pairnya sama sinario. Nggak usah ngumpet lu. Ya Nario kan ikonik kan. Maksudnya siapa orang nggak kenal Nario gitu, banyak ternyata. Jadi iya itu challenge-nya di situ gitu. Gimana caranya mengimbangi si siapa namanya? Nario. Kalau aku awal ininya tuh tiba-tiba gitu. Jadi waktu itu lagi syuting yang seriesnya. Terus tiba-tiba tanpa ada pemberitahuan di grup sebelumnya atau apa, tiba-tiba ada muncul angka 2, Ko Ernest posting angka 2 dan latarnya latar biru itu. Iya, kita lagi syuting series terus latar biru itu. Loh, apa nih kok ini fontnya sama nih? Oh, ternyata ada Cek Toko Sebelah 2. Nah, dikabarin pertama kali itu pas lagi inget banget aku di Riau jam 1:30 pagi. Iya, detail banget. Gila. Itu lagi pakai baju apa itu? Apa? Lagi pakai baju apa? Lagi pakai ini, lagi pakai lingerie satin gitu. Waktu itu di Riau gitu dikabarin, Sril jadi Nario sekali lagi nggak apa-apa ya. Ya nggak apa-apa lah, orang ada duitnya. Nggak ada angka 2 itu di posting itu, lu pasti udah wah Nario lagi nih, pasti udah kayak gitu kan? Bisa jadi enggak, karena kan mungkin kalau formulanya Ko Ernest kan biasanya membuat sebuah ini kan ensemble baru kan. Misal misal kayak di Ngenes itu ada tim Abdul sama si Aji sama Awe. Ya Abdul sama Jaya, terus di Susah Sinyal ada Ari sama si Mamat lagi. Siapa namanya? Ari sama Abdur gitu-gitu. Jadi
oh diajak lagi nggak ya, kalaupun nggak diajak ya udah pernah menjadi bagian dari sebuah project yang waktu itu ya bisa dinilai cukup berhasil, ya udah bersyukur banget gitu. Apalagi saya di CTS 1 cuma jadi tukang roti ya. Iya, tukang roti aja dialognya belibet itu. Itu nungguin dia doang Pertama sampai kali dimarahin. Itu pertama CTS 1 itu film pertama bener-bener pertama gitu. Tuh gue inget banget disuruh ngeliatin gimana jadi tukang roti beneran tuh jualannya gimana gitu. Karena pertama kali tag yang gue jualan roti, yang gue tawarin cuma cash-cashnya doang, orang lewat kagak. Nggak kasih reaksi. Nggak kasih reaksi. Dialog yang cuman bija, nih roti nih gitu. 4 kali dia. 4 kali diulang. Namanya laut. 4 kali ya Allah. Bija, roti nih. Gitu doang. 4 kali sampai karena Susah bro, Wan, yuk bisa yuk. Enggak, kayak gitu. An, yuk nungguin lo doang nih. Kaget bro, orang Bekasi dihajar, ditambangin kamera gede. Apalagi ntar besok udah tayang. Callingan. Lu nungguin handphone dong. Hah? Nungguin callingan lagi dong. Iya, nungguin review aja dulu deg-degan. Jadi sebenarnya kalau ceritanya tuh kan plotnya setelah di CTS pertama itu Johan udah berdamai sama Ko Afuk, papanya, terus sama Erwin juga. Nah, di plotnya CTS 2 ini karena Johan dituntut mempunyai anak sama papanya gitu. Jadi memang lebih ke Ayu dan Johannya gitu. Jadi ceritanya pun juga lebih layernya lebih dalam juga, bagaimana permasalahan sudut pandang dari Ayunya, terus Erwin Natali yang mau melanjutkan ke pernikahan tidak direstui oleh calon ibu mertua. Jadi konflik-konfliknya lebih ke sana gitu. Jadi kalau kemarin sih respon-responnya ada yang dibilang lebih drama, ada yang tetap lucu juga, tapi dramanya lebih serius. Ya kurang lebih seperti itulah. Dan apakah memang harus nonton yang pertama dulu? Nggak harus, tapi alangkah baiknya juga nonton dulu sih, nggak apa-apa juga gitu. Tapi tetap bisa nonton secara utuh, tahu background dari ceritanya Johan seperti apa, Erwin seperti apa, itu dari CTS 2 ini udah bisa. Nonton CTS 1 ya mungkin cuma buat nge-recall aja kali ya. Buat benar. oh ini case-nya ini gitu. Pakai baju apa sih sebenarnya waktu itu Naryo gitu kan. Kenapa sih dia lemah gemulainya tuh karena ya. apa gitu. Ya kalau nggak nonton kayaknya penonton nggak kaget ya. Oh emang gitu deh orangnya. Naik berapa kilo. Itu bisa. Kontinitinya ya. Kontiniti nggak ada. Khususnya geng ini ya, geng toko kontinitinya yang tadinya kurus banget. Iya. Soalnya secara timeline kan satu Bulan. CTS 2 ini 1 bulan setelah CTS 1 di Universitas CTS. Iya. Tapi dalam rangka 1 bulan itu Padahal kita 6 tahun. gemuk. Si Ojak yang tadinya 84 sekarang 92. Ko Edward yang tadinya besar sekarang lebih kecil. Nah itu Abdur yang kok tambah segeran ini, orang-orangnya tambah seger gitu. Karena udah 6 tahun berselang, tapi kita harus, kalau aku memang stabil ya segini-segini aja. Enggak. Saya Zulul Fariza di sini berperan sebagai Naryo. Naryo itu adalah seorang pengusaha yang cukup terkenal di desanya. Jangan aneh-aneh. Naryo itu ya pegawai toko kuenya Mbak Ayu, toko kue Cilili. Di waktu itu di Jakarta Timur ada Cililitan ya. Karena itu ada lagunya juga kan. Apa tuh? Lili. Ada itu emang theme songnya kayak gitu masuk toko kuenya. Gak penting ya kayaknya ya tulisnya ya. Oke itu aja karakternya. Naryo ini seorang penjaga toko kue di Mbak Ayu yang ya Cup gem. cup gem lah, cubi gemas. Saya Maya Hasan dan saya berperan sebagai Ibu Agnes. Ibu Agnes ini ibunya Natali yang awalnya menentang Natali pacaran dengan Erwin, seperti itu. Karakternya kelihatannya galak, tapi sebetulnya lebih kepada seorang ibu yang sangat takut kehilangan anaknya, jadi protektif.
Kalau saya Dion Wiyoko, kok Dion Wiyoko ya? Maksudnya saya Dion Wiyoko sebagai Yohan dan karakternya Yohan di CTS 2 ini udah ada, Mbak. Oh, udah. Karakter Yohan di sini sedikit berbeda sama CTS pertama. Mungkin nanti teman-teman bisa ngebuktiin sendiri bahwa memang Yohan di sini lebih santai, terus juga bisa memancing senyuman-senyuman tipis lah gitu ya. Oh enggak dong. Oh, enggak ya? Enggak. Gue pengen nih maksudnya, ya gue masih gitu doang. Enggak. Terbang-bang. Levelnya udah ngakak gitu. Ngakak ya? Pokoknya Ngakak gitu. Yohan yang sekarang mah. Pantun dulu dong. Pantun dulu. Di sini polis makan popcorn. Ya. Nah, lanjut. Neng di Sunda ada Neng Gelis. Di Sunda ada Neng Gelis. Neng Gelisnya masuk ke gua. Kita udah di Cinepolis. Selamat menonton, cek toko sebelah 2. Bagus. Udah disiapin. Bagus. Gue kayaknya mulai besok mikirin pantun aja deh. Iya. Selama ada gue masih mau. Bales ya lu. Widuri. Halo, aku Widuri Putri berperan sebagai Amanda. Amanda ini anak dari papa Peter. Peter itu papahnya Amanda, tapi dititipin ke Koyohan dan Tante Ayu karena lagi ada proses sidang cerai. Amanda ini sebenarnya dia lucu, gemes, terus dia banyak nanya, Kritis. alias kepo gitu. Tapi dia juga lagi ngerasa galau atau dia lagi menutup kesedihannya karena proses cerai papahnya Amanda dan mama Yuli ya namanya, Yuli gitu. Gue Ernawan Yoga, gue di sini jadi Saipul. Saipul itu love interest ya, bukan love interest Bukan, jangan ngasih pesan-pesan yang enggak. Ntar kita promo begini lagi. Saipul itu karyawannya Mbak Ayu juga di toko kue. Kita cowok kue lah. Bukan karena dandannya, tapi emang bikin kue beneran. Kalau karakternya ya sebenarnya kayak jadi diri sendiri aja, cuma tugasnya itu kayak nyekak-nyekakin Nario gitu, bagian nonjok-nonjokin Nario apa segala macam gitu sih kalau Saipul. Sama komedi konsultan. Sama komedi konsultan itu dia. saya. Lupa dia tugasnya. Lupa saya tugasnya. Saya pengen punya pengen punya toko mebel, saya kasih nama Instagram. Jadi kalau ini Instagram mebel. Nah, itu. Oke, terima kasih. Ada. Itu dia. Jadi kalau ada orang yang nanti ini beli toko kayu di mana? Di mebel apa? Instagram mebel. Wah, itu bagus. Oh, bagus tuh, langsung diceritakan Instagram mebel. Oke, sip. Lucu lagi. Ibu, Bu Mai. Saya tuh sebetulnya kepengen jadi juragan mie ayam. Itu cita-cita saya dari kecil, tapi sampai sekarang belum kesampaian. Jadi saya pengen punya armada gerobak mie ayam gitu. ayam. Jadi gua nggak pengen punya toko. Cius? Nah, Cius mie apa? Cius mie apa? Udah gitu kebetulan juga, bukan kebetulan, nama saya kalau dibacanya dari belakang jadi ayam. Ya kan? Ayam Hasan. ayam nasah berarti. Kalau kalau mau punya toko ini kali ya, supplier jagung untuk distributor popcorn Cinepolis. Abang ini keren banget, Bang. Jilat. Abang ini keren terus, Bang. Abang ini keren, udah ganteng, lucu, keren terus. Harus diambil semua, Bang. Susah lawannya, Bang. Nih, susah lawannya. Kalau udah ganteng terus kita ngapain? Lanjut. Kalau aku mau punya toko kue, ya toko kue terus aku namain We Do Cakes. Keren. We Do Cakes. Ya, itu. Kalau gue mau buka ini toko tahu, nanti namanya Kok Tahu. Udah ada kan? Udah Kok tahu udah ada. Kok Tahu, Kok oke. tahu udah ada. Di Jogja itu ada toko tahu jualan tahu pedes. Apa? Namanya Kuc Ho Tahu. Kuc Ho Tahu. Lucu banget. Iya. Lucu Lucu banget. banget. Terus ada nama toko burger namanya Bergerak.
Burgerak. Ah, ini yang paling lucu ini, Bang. Ada masakan Padang yang jual orang apa? Namanya Minang Maning. Sumpah ada. Orang ngapak ya? Orang apa? Orang Cilacap. Iya, Yang ini iya. yang jualan orang Maning. Cilacap. Tapi masakannya masakan Padang. Minang Ini Maning. namanya Minang Minang Maning. Maning. Lucu banget. Oke, makasih ya. Yes, itu selalu muncul. Kenapa harus nonton Cek Toko Sebelah 2? Karena ceritanya sangat relate, apalagi kalau ditonton bareng keluarga sih. Dan ini jadi tontonan keluarga yang pas untuk menutup akhir tahun dan liburan akhir tahun. Yes. Akhirnya gue duluan, jawaban yang kayak gini gue duluan. Kita masih banyak titik loh nanti. Harus nonton film Cek Toko Sebelah 2 karena ceritanya relate, bener. Terus bisa bikin kalian lebih dekat sama keluarga, terus bisa merasakan betapa hangatnya keluarga, terus teman-teman. Mungkin ada yang tertarik juga habis nonton film Cek Toko Sebelah 2 mau bikin toko kue atau toko fotografi, ya gitu. Terima kasih. Ya, sepanjang tahun 2022 kan banyak sekali film-film horor didominasi gitu kan. Dan di penghujung akhir tahun 2022 ini tayang film Cek Toko Sebelah 2 bisa menjadi akhir yang manis, bisa menjadi hiburan yang menyenangkan juga bersama keluarga, bersama teman, dan mengobati rasa kangen teman-teman yang sudah terbahak-bahak di CTS pertama. Mudah-mudahan di CTS kedua ini pun juga bisa terbahak-bahak bersama Koyohan. Udah dikluin tuh, terbahak-bahak sama Koyohan. Udah dikasih clue tuh. Harus nonton film Cek Toko Sebelah 2. Tentunya pastinya jawaban 1, 2, 3 gitu ya, dirangkum. Tadi mau ngerangkum. Lagi harus bikin lagi. Tapi benar bahwa kita mau mengakhiri tahun 2022 ini dengan ketawa, dengan nangis. Kalau aku pribadi setelah aku nonton filmnya, aku berasanya keluar kayak di detox ya. Jadi seolah-olah rasanya tuh lepas gitu semua beban, dan kita bisa introspeksi diri juga gitu, dan bisa pokoknya pengen seneng, pengen ketawa-ketawa di akhir tahun gitu sih. Enjoy. Aduh, Ini harus gar loh nih. Ujung lah. Namanya serius dulu. 1 sampai 4 udah keren-keren Ya, tapi semuanya. ini serius dulu. Ini harus setara sama Minang Maning tadi. Aduh, iya lagi Minang Maning. Aduh, Kuckus Hot Tahu. Minang Maning. lucu banget itu tadi. Kenapa harus menonton? Karena menurutku ini film yang timeless ya. Maksudnya timeless itu adalah ini bisa ditonton oleh siapapun dan kapanpun. Mungkin sampai 5 tahun ke depan film ini akan terasa relate karena isunya yang diangkat juga isu yang sangat biasa terjadi. Gampang terjadi lah di sekitar kita gitu, tentang bagaimana susahnya mendapatkan restu, bagaimana hubungan orang tua dan anak, bagaimana membuat kue. Nggak ada ya itu ya? Nggak ada. Aduh, kurang nih dari Minang Maning nih. Aduh Minang Lu Maning yang nih. udah menetapkan standar lu sendiri di Minang Maning. Ini Minang Maning harusnya tadi awal aja tadi. Ya udah, ini dikat pertama ya. Dikat pertama ini. Inilah 4 alasan kenapa kamu harus nonton Cek Toko Sebelah Aneh oleh banget, teman-teman masa saya. alasannya di depan, nggak mungkin dong. Hai anak bioskop, jangan lupa saksikan film Cek Toko Sebelah 2 di Cinepolis Cinemas mulai tanggal 22 Desember 2022. Yeay, sampai ketemu di bioskop.